Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan video saya sebelumnya ya. Setelah kita berhasil memverifikasi atau memvalidasi domain resmi ya yang berekstensi sch.id atau yang menandakan bahwa inilah sekolah ya ataupun madrasah. Selanjutnya adalah kita akan langsung ya ke kebutuhan yang dari awal ya di video saya sebelumnya memang sudah saya sebutkan bahwa nanti ini akan kita upload aplikasi RDM ataupun raport digital madrasah dan juga aplikasi e-learning ya yang memang resmi dari Kemenak gitu. Oke, langsung saja silakan teman-teman login di akun hosting dan domainnya di domainesia.com ya tentunya. Silakan masuk ke menu service di sini. Nah, selanjutnya kita buka service dalam hal ini kan kita masih menggunakan ataupun saya masih menggunakan mts-manusaja.sc.id. Dibuka dulu. Selanjutnya kita akan mengarah atau masuk ke cPanel-nya nih, cPanel dari hosting ini mts-manusaja.sch.id. Untuk cara masuknya ya tinggal dipilih salah satu aja di sini ya. Ini kan ada beberapa, ini kan quick shortcut ya. Saya ambil aja yang ini ya, add on domain deh ya. Oke. Nah, ini adalah fitur add-on domain di cPanel dari mts-manusaja.sch.id. Kita klik yang sebelah sini ya, kiri atas di sini. Kita pilih home. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini adalah tampilan cPanel ya dari tadi hosting mts-manusaja ya. .sc.id. Di sebelah kanannya inilah spesifikasi dari hostingnya gitu ya atau share hostingnya. Ada disk usage-nya, ada bandwidth-nya, nanti bisa kita kontrol di sini, kita monitor di sini. Nah, langkah pertama ya kita akan mengupload yang namanya e-learning terlebih dahulu ya. Kita akan mengupload aplikasi e-learning. Nah, gimana caranya? Kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah teman-teman bikin terlebih dahulu subdomain ya. Jadi karena kita tidak menggunakan domain utama, kita akan menambahkannya di dalam subdomain. Jadi di sini kan kita menggunakan mts-manusaja.sch.id ya. Kita akan tambahkan karena kita mau mengupload e-learning ya. Jadi kita rencanakan ini e-learning.mts-manusaja.sch.id. Kalau sudah tinggal di create ya. Kita klik subdomain baru. Jadi bukan ke halaman utamanya ya. Kita akan gunakan subdomain ya. Nanti begitupun untuk yang RDM ya, untuk aplikasi RDM-nya. Mungkin bagi dari pihak sekolah madrasah yang mungkin melihat video ini mungkin ya semoga bisa membantu ya bagi para guru ataupun karyawannya yang memang sedang ingin mengupload aplikasi RDM versi hosting dan juga aplikasi e-learning ya versi hostingnya gitu. Oke, ini sudah berhasil ya, berhasil ditambahkan, tinggal klik go back ya, kita kembali, kita tambahkan satu lagi ya, RDM atau raport digital madrasah. Nah, di sini kita klik aja langsung create lagi ya. Kita akan buat dua subdomain, tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke e-learning ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini berhasil ya, sudah berhasil di create. Artinya sudah ada dua subdomain ya, dua subdomain di dalam hosting tadi mts-manusaja.sch.id. Oke, kita balik lagi ke home ya, kita balik lagi ke home. Nah, selanjutnya adalah kita bikin terlebih dahulu ya, kita bikin namanya database. Oke, database khusus untuk aplikasi e-learning ya. Kita fokus ke aplikasi e-learning terlebih dahulu. Kita klik dulu ya MySQL database di sini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tambahkan di sini ya, create new database. Di sini ada new database. Ini otomatis ya kalau prefix ataupun nama database awal itu memang sudah ditentukan ya dari cPanel-nya. Kita tambahkan aja nih e-learning gitu. E-learning. Oke, kalau sudah di create database.
Nah nih, database MTS Manus underscore e-learning berhasil ditambahkan. Kita copy dulu ya, kita copy terus kita buka notepad ya, kita apa ya namanya ya, kita simpan ya untuk nama databasenya. Ini untuk aplikasi e-learning ya. Databasenya itu MTS Manus underscore e-learning. Kita back dulu ya, kita go back. Selanjutnya setelah kita bikin database ya, kita bikin user ya. Kita bikin user terlebih dahulu, samain aja nggak masalah ya. Jadi MTS Manus e-learning. Nah, untuk password jangan lupa untuk password ini kita apa ya? Kalau saya biasanya ya, kalau saya itu biasanya langsung ikut yang di sini. Apa? Klik password generator. Jadi kita nggak perlu bikin apa password sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Cara mudahnya seperti ini. Klik password generator. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menyiapkan password sendiri, boleh silahkan langsung aja diketikkan di kolom passwordnya gitu ya. Nah kebetulan untuk tutorial ini saya langsung aja klik password generator ya, jadi langsung generate passwordnya otomatis. Kita klik dulu, lalu kita pilih ini ya, I have copy ya this password in a safe place. Kita klik, jangan lupa kita copy dulu nih passwordnya, lalu kita klik use password. Otomatis password yang pertama dan kedua ya atau password verifikasinya ini sudah berhasil diinputkan otomatis. Lalu create user. Jangan lupa untuk password juga disimpan ya biar nggak lupa nih. Untuk user tadi sama ya. Jadi teman-teman samain dengan database di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita udah punya datanya nih. Nama databasenya udah terlihat, nama user juga sudah, lalu passwordnya juga sudah. Oke, ini kita close dulu. Kita pilih go back. Nah, selanjutnya adalah kita tetapkan database ke user ya. Kita integrasikan. Jadi user MTS Manus e-learning ke database MTS Manus e-learning ya. Kita kasih aksesnya nih user yang tadi kita bikin ke databasenya yang sudah kita bikin juga. Kita klik aja nih all privilege semuanya. Kita kasih akses semuanya aja all gitu ya. Nih udah selesai ya, sukses. Kita go back. Nah, selanjutnya kita ke home lagi ya, ke home di sini lagi. Ketika database sudah kita create gitu ya, atau ataupun kita sudah bikin database baru berikut dengan user dan passwordnya, selanjutnya kita akan mengimpor database. Jadi teman-teman sebelum mengupload e-learning atau aplikasi e-learning ya teman-teman sudah punya terlebih dahulu masternya ya, master untuk hosting nih. Masternya ini kurang lebih seperti ini ya nih. Nah, ada database dan juga data web. Nah, ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang belum punya, nanti saya akan sertakan di link deskripsi ini ya untuk teman-teman download gitu. Oke, kita balik lagi ke PHPMyAdmin ya. Di sini ada beberapa nama database. Kita akan arahkan ke nama database ini ya, MTS Manus e-learning. Lalu kita klik import. Jadi kita akan import database-nya. Jadi database yang ini ya, database ini akan kita impor nih. Caranya tadi ya, kita ke tab impor, lalu kita pilih choose file ya, atau pilih filenya, lalu kita buka atau kita pilih file database-nya. Di sini ada database, tinggal di double klik, lalu klik go. Oke ya, kita tunggu beberapa saat karena memang untuk import database ini tergantung dari koneksi kita dan juga dari server hostingnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan lama ya berarti kita harus nunggu beberapa saat gitu ya. Boleh sambil ngopi lah, sambil makan lah gitu ya. Tapi untuk langkah-langkahnya memang seperti ini ya. Jadi sudah urut ya apa yang saya utarakan dari video saya sebelumnya, dari mulai pemesanan hosting domain, lalu validasi ataupun verifikasi domain yang ekstensinya .sc.id gitu ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah seperti ini memang mungkin agak susah ya atau agak membingungkan kalau misalkan teman-teman ini baru di dunia pembuatan web gitu ya. Karena kebetulan memang saya suka dengan atau suka sekali ini ya mengupload beberapa website gitu ya ataupun sudah sering gitu ya. Jadi ya ini tutorial semoga bisa membantu sih teman-teman semuanya yang memang masih bingung nih dalam hal apalagi dalam hal ini upload
aplikasi e-learning ataupun aplikasi RDM ya, khususnya bagi madrasah-madrasah nih di Indonesia ataupun MTS ataupun MAN gitu ya. Oke, ini sudah selesai di-upload ya ataupun diimport untuk database-nya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita upload namanya filenya, data webnya nih. Kita ini close aja ya, kalau misalkan sudah selesai kita close aja. Lalu kita masuk ke file manager di sini. Di cPanel itu ada yang namanya file manager nih. Kita akan coba cari. Nah, ini ya, file manager. Oke, selanjutnya kita pilih folder e-learning mtsmanusaja.sch.id. Ya, silakan dibuka aja e-learning. Nah, di sini kan ada CGI bin. Nah, ini kita hapus aja nih. Kita kosongin dulu nih. Kita kosongin terlebih dahulu untuk isi dari file yang ada di dalam folder ini, e-learning mtsmanusaja.sch.id. Kita confirm, lalu kita upload ya, kita upload nih. Nah, kita pilih file data webnya, langsung aja kita upload. Nah, ini kan lumayan besar ya untuk size atau ukuran dari e-learning, nyampe berapa nih, 70 mega ya, atau 70 MB. Jadi ya sekali lagi ini nanti berhubungan atau berkaitan dengan koneksi teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman koneksinya agak lambat, ya berarti nanti harus menunggu dengan sabar gitu ya untuk uploadnya gitu. Tapi saran saya sih cari koneksi yang memang memadai ya. Cari koneksi yang memadai, boleh pakai wifi ataupun koneksi di kantor gitu, di sekolah gitu ya. Kan biasanya cepet tuh, ya minimal 10 MB lah untuk koneksinya gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang saya pakai ini 20 MB ya, jadi lumayan cepat juga. Kita tinggal menunggu ya, tinggal menunggu sampai 100% ya. Ini masih 37. Habis ini nanti akan saya share juga ya tutorial untuk upload ke RDM-nya ya. Jadi dalam satu hosting ya. Jadi aplikasi e-learning jalan, aplikasi RDM juga jalan. Walaupun kedua aplikasi ini memang beda untuk versi PHP-nya ya. Kalau e-learning ini saya lihat sih untuk versi PHP-nya itu yang versi 56 ya. Tapi kalau yang RDM itu versi yang terbaru ya, versi 7,2 kalau nggak salah untuk versi PHP-nya. Tapi itu bisa ya kita satukan di dalam satu hosting ini. Ya, jadi nanti aplikasi e-learning jalan, aplikasi RDM juga jalan. Nanti ada caranya ya dari saya untuk gimana caranya menjalankan aplikasi RDM dan aplikasi e-learning dalam satu server gitu. Biasanya kalau satu server kan harusnya bukan harusnya, biasanya itu satu versi PHP ya. Nah, keadaan atau kondisinya adalah untuk aplikasi RDM dan aplikasi e-learning ini kan harus atau berbeda versi ya. E-learning 5.6 untuk RDM itu 7,2. Jadi lebih terbaru yang RDM gitu. Dan biasanya memang kendalanya di situ. Kita nggak bisa nih, gimana sih caranya kalau misalkan kita menjalankan dua versi PHP gitu ya di dalam satu server gitu. Nanti ada caranya ya, ada scriptnya juga sih sebenarnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi selesai nih ya. Kita tunggu dulu. Oke, 1% lagi. Nah, complete ya. Udah selesai. Tinggal klik nih ya, go back. Klik. Nah, ini kan udah muncul nih file zip-nya. Kita ekstrak ya. Kita ekstrak terlebih dahulu nih. Ekstrak. Lalu klik extract file. Oke, kita tunggu. Lalu kita close ya. Nah, untuk file yang sudah kita upload sebelumnya, berarti kan dataweb.zip ini kan udah nggak kepake ya. Kita delete aja nih. Daripada memberatkan hosting kita ya, kita delete aja karena kan tadi sudah kita ekstrak ya. Kita sudah ekstrak nih. Oke, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah silakan teman-teman merubah ya setting merubah nama database, nama user dan juga password yang sudah kita simpan sebelumnya di Notepad ya. Yang ini akan kita tambahkan ataupun kita masukkan ke dalam file database-nya. Caranya seperti apa? Silakan masuk ke folder app di sini. Lalu ke bagian config, karena ini memang pakai framework CI ya. Jadi saya sudah hafal di mana letak mengatur database-nya nih. Tadi ya di config ya, lalu di database.php, lalu kita edit di sini, kita edit. Nah, di sini
Untuk database-nya silakan ditambahkan ya di sini. Nah, kolom database. Lalu untuk username kan sama ya, loh, username itu sama tuh. Nah, lalu untuk hostname kita kasih aja localhost gitu ya, localhost. Lalu passwordnya jangan lupa kita copy ya. Lalu kita pastekan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk settingannya ya nih. Hostname localhost, username tadi sudah kita simpan semuanya datanya. Nah, kalau sudah tinggal di save change ya, save change, simpan perubahan. Nah, kalau sudah tinggal kita close. Oke, artinya settingan untuk database sudah berhasil. Kita close lagi ya cPanel-nya. Kita masuk ke cPanel yang awal, yang home ya. Jadi kita settingan berikutnya adalah kita masuk ke select PHP version di sini. Ini ya, kita akan merubah versi PHP. Karena e-learning ini kita akan gunakan versi yang 5.6. Jadi kita harus rubah dulu nih current PHP version. Ini kan masih 7.3 ya. Currentnya tuh 7.3 atau defaultnya, kita rubah ke 5.6. Lalu kita set as current. Klik. Oke, kita tunggu dulu ya sampai berhasil. Nih udah ya, udah berhasil. Berarti sekarang versi PHP yang kita gunakan adalah 5.6. Selanjutnya kita kalau di Domainsia ya itu kan ada apa ya? Bukan untuk SSL memang berbayar ya. Waktu di video sebelumnya kan memang ketika kita men-checklist untuk auto SSL-nya kita ada tambahan biaya 99.000. Sebenarnya itu lebih baik kita pakai SSL sih, tapi sementara untuk yang ini kita nggak pakai SSL ya. Jadi kita coba dulu deh, kita coba dulu yang nggak pakai SSL. Ini untuk settingannya sudah selesai sebenarnya, tinggal kita buka ya, kita buka alamatnya. Berarti untuk e-learning itu kan e-learning.mts manu saja ya. Kita copy dulu, lalu kita pastekan di tab baru. Berhasil nggak nih? Nah, ini dia aplikasi e-learning dari MTS Manu Saja. Artinya sudah berhasil ya. Tinggal nanti dari pihak madrasah memasukkan username dan juga passwordnya gitu. Oke, aplikasi pertama sudah selesai diupload ya. Tinggal yang kedua adalah kita akan mengupload yang namanya RDM ya. Kita balik lagi ke cPanel yang awal ya. Kalau tadi kita sudah menambahkan subdomainnya ya untuk RDM, kita cek lagi deh ya. Nah ini rdm.manusaja.asia.id, kita copy dulu, kita taruh di bawahnya ya. Nih RDM. Oke. Tinggal kita setting lagi untuk database ya, sama ya, dan user dan juga apa nih tadi? Password ya. Oke, kita balik lagi ke cPanel home ya. Di sini kita masih sama ya ke database di sini MySQL database. Kita bikin yang baru ya. Kalau tadi e-learning kita kasih database yang baru nih RDM gitu ya. Kita create. Oke, sudah. Jangan lupa disimpan ya nama database-nya. Data-datanya nih kita simpan nih. Nah, udah, kalau go back. Kalau sudah, kita tinggal buat usernya ya, kita samain aja RDM kayak sama kayak tadi ya. Lalu passwordnya kita generate aja langsung di sini, kita copy, kita checklist I have copied this password in a safe place, lalu klik use password. Udah semuanya, ini ya very strong. Lalu create user. Ya, kita passwordnya simpan dulu nih. Nah, takut lupa gitu ya. Lalu untuk user juga sama dengan database ya. Lalu lalu ini ya apa? Lalu kok selanjutnya gitu ya. Lalu kita kasih akses nih RDM ke database-nya yang sudah kita bikin sebelumnya. Kalau tadi learning kita rubah ya jadi RDM lalu klik add, lalu all privilege, checklist, lalu klik make change. Oke, sudah berhasil, sukses ya. Kita balik lagi ke cPanel home-nya ya. Setelah kita bikin database, kita udah selesai semua. Nah, bedanya dengan e-learning, RDM ini untuk pembuatan database-nya atau impor database-nya itu nanti ya di aplikasinya langsung. Jadi kita langsung upload filenya ya, file RDM untuk hosting gitu ya. Nanti yang belum punya bisa download di link deskripsi di video ini. Oke, nanti akan saya sertakan juga.
Selanjutnya adalah kita klik File Manager ya. Lalu kita pilih RDM yang folder ini ya, RDM. Kita double klik. Nah, ini ada cgi.bin lagi, kita hapus ya, kita hapus nih. Kita confirm, lalu kita upload filenya ya, sama ya, select file. Saya udah siapkan di sini filenya. Ya, nah ini lebih kecil sih ya. Kalau e-learning tadi 70 MB, kalau ini sekitar 43 MB. Jadi bedanya kalau yang RDM ini ya, ketika kita nanti buka subdomainnya, berarti kan tadi rdm.mtsmanusaja.sca.id, itu nanti akan muncul instalasinya. Ya, jadi kita install secara online. Beda dengan tadi e-learning. Kalau e-learning kan kita harus mengimport database-nya terlebih dahulu ya. Kalau ini nanti untuk instalasinya langsung di webnya gitu ya. Kita tunggu sampai selesai untuk RDM hostingnya ini. Jadi aplikasi rapor digital madrasah ini memang baru ya. Kalau sepengetahuan saya itu baru. Karena dulu masih pakai, saya lupa namanya apa tuh. Ya sama rapor digital gitu ya, masih sama sih. Cuman agak susah juga untuk yang aplikasi yang lama gitu ya. Kalau yang ini lebih mudah, lebih simple gitu. Oke, kita tunggu ya sampai 100%. Kita tunggu. Oke, bentar lagi ya. Oke, udah selesai ya, udah selesai nih uploadnya. Kita klik go back ya. Sama kita ekstrak ya. Jadi setelah di-upload berhasil gitu ya, kita ekstrak filenya. Ini kan masih dalam zip. Kita delete ya file yang sudah kita ekstrak biar nggak memberatkan hosting. Nah, kita confirm. Nah, setelah itu kita setting. Ada satu settingan tadi ya, karena kan tadi saya udah jelaskan juga untuk versi PHP dalam satu server itu kebutuhan dari dua web ini kan beda ya, e-learning dan RDM ya. E-learning itu pakai versi PHP yang terbaru ya, atau 7,2 minimal ya. Lalu untuk yang RDM itu e-learning yang 5,6, RDM itu yang 7,2 ya versi PHP-nya. Jadi kita harus membedakan ya, versi PHP-nya. Nah, kalau tadi ya kita kan sudah setting untuk current PHP-nya itu ke 5.6. Jadi yang akan kita setting adalah di bagian sini, RDM-nya. RDM ini akan kita tambahkan di bagian file htaccess. File htaccess ini adalah file tersembunyi ya, biasanya di dalam sebuah aplikasi itu untuk meredirect, untuk menambahkan script ataupun mengubah versi PHP juga bisa ya. Caranya untuk file htaccess itu di mana? Kita buka di sini ya. File setting, lalu di sini ada show hidden file, kita save. Maka akan muncul file htaccess-nya. Nah, di file htaccess ini silakan kalian edit ya. Edit, lalu kita tambahkan file atau scriptnya ya. Di sini sudah saya siapkan scriptnya. Nanti di deskripsi juga ada ya. Kita tambahkan di bagian paling atas. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah script versi PHP 72 ya. Silakan disimpan. Nah, kalau sudah tinggal di close, tinggal kita buka ya. Kita buka RDM-nya. Kita buka ya. Kita buka coba. Oke, nah nih rapor digital madrasah udah berhasil ya. Tinggal kita tambahkan atau inputkan database-nya ya. Database-nya itu tadi ini, karena tadi sudah saya bilang untuk instalasi itu di webnya langsung ya. Tinggal teman-teman masukkan nama database, nama user, passwordnya juga ya. Kalau sudah, tinggal diklik install. Oke, ini kita tunggu sampai proses install berhasil tuh. Udah berhasil ya. Nah, nih. Ini adalah tampilan dari RDM MTS manusaja.sca.id. Dan ini adalah rapor digital madrasah ya, yang bisa teman-teman install sendiri sebenarnya ya, mengikuti tutorial yang sudah saya sampaikan ya, dari mulai
pembelian hosting domain, validasi domain hingga ke upload aplikasi e-learning dan juga madrasah. Ini ya. Jadi silakan tinggal registrasi RDM-nya, lalu klik daftar, masukkan SNSM madrasahnya, masukkan tokennya, pilih jenis penilaian, lalu klik daftar. Maka untuk proses ini sudah selesai ya. Jadi sangat mudah ya sebenarnya tutorialnya. Tinggal teman-teman yang terpenting adalah memiliki masternya terlebih dahulu ya, master dari RDM ataupun master dari e-learningnya gitu. Nanti tinggal ya lihat video ini aja ya, tutorialnya seperti apa. Nanti insya Allah sih bisa berjalan dengan lancar ya untuk instalasi RDM maupun e-learningnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.